Budaya Belajar Sumba. FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang, dodolor di mana berada ya. Kembali lagi di siaran budaya Belajar Sumba, yang mana ini ruang bincang inspiratif nih seputar budaya, pariwisata dan pastinya sesuai tema kita hari ini tentang peran generasi muda dalam melestarikan kearifan lokal. Saya Yohan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dengan topik yang menarik, lebih dari sekedar gelar, peran nyata anak muda sebagai duta pariwisata Sumatera Selatan. Jadi dulur-dulur Pro 4 ataupun yang lainnya, program ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dan juga terhubung dalam Pro 4 Network Belajar Sumba yang bisa didengarkan lewat Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM dan Palembang pastinya. Selain itu juga kita ada bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube. Untuk YouTube-nya kita streaming di @RRI Palembang. Dan di studio hari ini sudah hadir bersama saya 2 narasumber nih. Masih muda, berprestasi pastinya. Ada Nabila Putri Amanda, runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumsel 2026, dan Ilham Hafizin, runner up 2 Duta Pariwisata Putra Sumsel 2026. Halo. Halo Kak Yohan. Iya, aku panggilnya apa nih? Nabila sama Ilham ya? Iya, boleh. Bener ya, Nabila dan Ilham. Yang satu Duta Putri, yang satu Duta Putra. Iya. Wah, kita kenalan dulu kali. Masa langsung tanya-tanya, nggak kenalan, nggak sopan dong. Boleh dari depan nih, dari Nabila, silakan. Halo Sobat Pro 4 dan Kak Yohan, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amanda, akrab disapa Nabila. Di sini saya diamanahkan sebagai runner up 1 Duta Pariwisata Sumatera Selatan. Iya, itu dari Nabila tuh, suaranya bagus ya. Feminim gitu. Coba nih yang sebelah, yang ganteng nih, sebelah siapa nih? Kenalan dong. Halo, saya Ilham Hafizin. Saya menjabat sebagai runner up 2 di Duta Pariwisata Sumatera Selatan. Saya berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Oh, dari Oku Selatan. Ya. Kata Kak Pilih nih, katanya. langsung flight ya dari sana ke sini. Iya. Capek nggak sih Ilham? Lumayan sih Kak. Lumayan, Iya. tapi aku makasih loh, kamu udah sempetin datang 8 jam perjalanan darat. Iya. Wow, itu kapan berangkatnya? Kemarin Kak. Kemarin ya? Iya. Oh ya ampun, luar biasa kan? Luar biasa. Demi siaran nih sama kita nih, buat kasih insight peran nyata anak muda nih. Dia berdedikasi ya. Jadi nggak cuma sekedar gelar aja, gelar-gelaran apa biar manjang-manjangin apa bio kayak di Instagram ya, kayak duta ini, duta itu, tapi emang dia dedikasi. Rumah jauh tetap menuju Palembang tuh diancep Palembang ini. Jadi kita mulai bahas nih ya. Tadi kan udah pembuka nih, udah kenalan juga sama Ilham sama Nabila. Mungkin bisa diceritain dikit nih perjalanan sampai akhirnya jadi Duta Pariwisata Sumsel 2026. Kok kepikiran ikut? Apakah ada latar belakang kayak, Kak aku agak prihatin nih Kak sama pariwisata kita gitu. Apa nih? Coba dong cerita dong. Mulai dari siapa nih? Dari Ilham. Dari Ilham, boleh deh. Ilham dulu deh. Iya. Kalau dari Ilham sendiri sih dimulai dari kemarin itu lihat browser di Instagram, di Instagram resmi Duta Pariwisata Sumatera Selatan langsung. Nah itu langsung ada minat Kak. Oh langsung ada minat ya? Langsung rasa-rasa pengen, aku pengen sih ikut ini. Jadi di sana pas awal-awal daftar langsung ada challenge langsung dari Regional Direktur Duta Pariwisata Sumsel membuat video kreatif. Jadi waktu itu Ilham langsung buat video kreatif di Danau Ranau. Oh Danau Ranau. Iya, di Oku Selatan. Kebetulan dari jarak rumah ke Danau Ranau itu sekitar 2 jam Kak, perjalanan. Wow. Dari Ranau ke rumahnya Ilham 2 jam. Iya. Tapi diusahakan membuat video itu. Iya. Itu pas baru awal kan, pas Iya. baru daftar kan? Iya Kak, betul. Berarti belum jadi finalis kemarin. Belum. Baru mau daftar. Iya. Effort ya. Lumayan sih Kak. Iya, effort loh. Bener effort, Mbak.
2 jam dari rumah di Uji Palembang tuh, lancep kau nah. Iya. Jadi itu ya awalnya. Tapi ada motivasi awal nggak sebelumnya tuh? Karena atau memang aku tertarik nih Kak pariwisata, aku kuliahnya di sini gitu. Ada sih Kak. Ilham kan pernah ini sedikit mengamati di kebetulan di Oku Selatan itu memiliki potensi wisata yang sangat unggul Kak. Nah salah satunya kan di Danau Ranau, yang dimana Danau Ranau tersebut merupakan danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Ya. Kemudian di pinggiran danau tersebut terdapat gunung, yaitu Gunung Seminung Kak. Oke. Jadi hal tersebut yang memicu keinginan Ilham untuk ingin menjadi seorang duta pariwisata Kak. Itu kalau dari Ilham, ini cerita dari Ilham. Tapi kalau di sebelahnya nih, Nabila gimana? Sebenarnya motivasi awal Bila ikut duta pariwisata itu karena aku peduli sama kota Palembang. Kamu Palembang asli ya? Palembang asli. Lahir di Palembang? Lahir di Palembang. Besar di Palembang? Besar di Palembang. Oke. Jadi karena kebetulan, karena aku tuh mikirnya gini loh, sebagai anak muda gitu ya Kak, aku harus menanamkan rasa dedikasi, seenggaknya aku tuh bisa bermanfaat. Iya. Kalau misalnya aku belum bisa bermanfaat dari dunia yang luas, aku belajar dari yang kecil dulu. Jadi aku ikut di duta pariwisata ini, aku tuh pengen ngerepresentasiin kalau misalnya anak muda itu bisa loh berprestasi dan mewakilkan kota Palembang untuk di ajang Sumatera Selatan. Oke. Seperti itu. Seperti itu kalau dari Nabila ya. Tapi tadi kan kalau Ilham dia bikin videonya tentang Danau Ranau. Kalau Nabila kemarin bikin tentang apa? Kalau misalnya Bila kemarin, karena Bila itu ikutnya agak mepet-mepet, jadi nggak sempet buat bikin video. Jadi aku kemarin itu langsung ikut. Oh langsung ikut Iya. ya? Langsung ikut seleksi ya? Bener. Gitu, itu. Dan kapan ya dinobatin sebagai runner up ini kemarin? Bulan Bulan apa? Bulan Satu? Maret? Bulan 2. Oh bulan 2. Iya, Bulan tanggal. 2. lupa bulan 2. Bulan 2 berarti udah sekitar menuju 3 bulan ya Iya, menjabat benar. sebagai duta pariwisata. Iya. Itu. Tapi ini kan bukan sekedar gelar aja. Bener. Gak cuma selempang apa cakep eksis-eksisan kan. Oi, ngapain tuh? Kalian juga ikut itu juga pasti ya seleksinya panjang, betul. ketat juga. Terus belum lagi waktu kalian juga banyak yang kepake kan. Nah, tapi menurut kalian nih, apa sih peran nyata dari seorang duta pariwisata? Khususnya tuh untuk di era sekarang gitu. Oke. Peran nyata duta pariwisata, karena mungkin kami dari awal itu sudah harus mempunyai advokasi ya Kak. Iya. Jadi mungkin untuk di duta pariwisata Sumatera Selatan ini baru terjalan itu 2 angkatan. 2 angkatan. Jadi masih berproses untuk mengadakan program kerja yang bermanfaat dan terjun langsung ikut serta di dalam Sumatera Selatan ini, kayak gitu Kak. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan budaya, kegiatan itu Iya. kalian hadir nggak sih? Iya betul, Hadir kami ya? hadir. Hadir ya. Kan kemarin di Benteng Iya, ya, ada Hari Tari Sedunia iya, kita kan ada ya. dan Hadir kemarin- nggak tuh? Iya, dan kemarin itu ada perwakilan dari kami Oh, karena ada ya? kebetulan setiap duty itu ada yang mewakilkan Ada. Kak. Jadi tergilir. Oke, jadi nggak yang difokuskan pada si pemenang saja, tapi emang dutinya dibagi-bagi Iya, ya. Biar ya itu tadi sekalian menjalankan tugas juga kan ya, duta gitu kan, duta pariwisata gitu. Itu jadi peran nyatanya. Jadi langsung tuh. Terus tadi katanya ada advokasi nih. Iya. Aku agak kepo. Agak kepo. Waduh. Kalau boleh tahu nih, kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Jangan Boleh, dong. boleh tahu dong. Boleh tahu ya. Boleh tahu dong. Advokasinya yang dibawa untuk menjadi duta pariwisata kemarin itu apa? Mungkin dari Bila ya Kak. Dari Bila dulu, Kalau oke. Bila kemarin itu membawa program kerja atau advokasi yang bernama Witera, yang dimana wisata tentram dan ramah alam. Oke. Iya, jadi oleh karena melihat beberapa bulan kemarin kita banjir karena sampah-sampah yang mungkin masih banyak berserakan, dan itulah kadang yang mengganggu kota pariwisata, kota Palembang khususnya di dalam program pariwisata. Jadi aku mengusung advokasi Witera yang dimana mengharuskan masyarakat itu kalau bisa mengedukasi untuk menggunakan
dan mengurangi sampah plastik. Jadi lebih baik menggunakan botol minum sendiri yang bisa dipakai berulang kali daripada harus mencemari lingkungan yang ada. Tuh, jadi ini sekaligus advokasinya sekaligus ini ya, Iya. merangkap ya untuk pariwisata juga biar lebih bersih, terus benar. juga ramah lingkungan Iya. juga karena jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Oke, itu kalau dari Nabila nih. Kalau dari Ilham apa nih kemarin advokasi kamu? Kalau dari Ilham sendiri Kak, dulu kemarin itu buat advokasinya sesuai dengan profil Instagram saya, yaitu PJMMP Kak. Apa? Singkatan apa itu? Singkatan PJMMP sendiri yaitu pesan generasi muda untuk selalu mewujudkan dan melestarikan pariwisata. Pesan generasi muda untuk selalu mewujudkan pariwisata. Iya. Itu fokusnya kemana? Fokusnya itu di media sosial Kak. Media Itu, sosial, ha. memberikan pesan kreatif, inovatif dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, jadi kamu kayak campaign ya, kampanye untuk generasi muda biar sadar pariwisata Iya, gitu. betul, Kak. Oke, jadi melalui media sosial ternyata advokasinya. Ya sih, zaman sekarang kan zaman online ya. Semua siapa sih yang nggak pegang gadget, siapa yang nggak buka media sosial. Iya. Jadi dari situ kamu mainnya gini apa santai, Iya. mainnya santai, tapi ditarget. Iya, betul. Oke, gitu. Sekarang juga sudah sempat ada beberapa postingan yang saya share Kak di Instagram. Semoga postingan kamu share itu pesannya sampai ya ke generasi muda ya, semoga. Iya, semoga. Kalau mau promo boleh deh sini. Boleh tuh yang mau ngepoin Instagramnya yaitu _PJMMP Duta Pariwisata 2026. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau lihat kampanye seperti apa, boleh poin ya. @PJMP Duta Pariwisata Sumsel. 2026 Iya. gitu. Berarti sekalian mempromosikan sama kayak Nabila sama Iksan. Kalau cara promosinya beda tapi ya dengan cara sih ya tergantung kan yang gengsi nih anak muda nih ini udah aksi nyata ya. Benar kalau ayo pilih ada iklan dulu gitu ya. Jadi gitu teman mereka mempromosikan walaupun langsung kayak ya kita promosi tuh kayak yang di iklan gitu ya, tapi ini enggak, ini mereka ngecara kasih kalau Nabila dengan cara promosi ramah lingkungan tadi dan si Ilham juga dengan cara kampanye di media sosial gitu. Iya. Betul. Tapi mau tanya juga nih ke Nabila punya fanpage-nya juga nggak untuk apanya? Ya, ada. Ada. Cuman sejauh ini dia masih belum terfokuskan buat advokasi di media sosial Kak. Iya. Jadi sekarang- aku masih aktif untuk di media sosial sendiri. Oh, dia pakai Iya, pribadi iya. ya. Oke, jadi itu. Berarti penting media sosial ini Iya, bagi sangat penting. kalian. Sebentar ya. Siapa yang sekarang? Benar. Buat kita nggak bisa box. Iya, jadi itu teman-teman. Jadi mereka memanfaatkan media sosial mereka sendiri biar kampanye jalan, duta pariwisatanya tuh nggak cuma sekedar gelar ya. Nah, tapi mau tanya ini menurut kalian ya, destinasi wisata di Sumsel yang menurut kalian underrated gitu. Tapi kalian menurut kalian ini underrated banget, tapi kalian harus mengunjungi ini. Apa tuh? Nggak satu dua itu destinasi wisatanya. Ya lu kan? Ada sih Kak. Sebut. Danau Ranau. Dia tetap masih ada kan? Danau Ranau. Kenapa? Kalau menurut Ilham pribadi sih, Danau Ranau itu memiliki potensi yang sangat unggul Kak. Karena di pinggiran Danau Ranau itu sendiri memiliki banyak pantai, salah satunya Pantai Bidadari, Pantai Pelangi dan lain sebagainya. Kemudian di sekitaran Danau Ranau juga terdapat banyak kali air terjun Nanduriang dan air terjun Subtuha. Oke, aku kalau tadi pernah tuh ya. Ini personal experience aku ya, ini pribadi. Tapi kalau air terjun, jujur, jangan. Enggak. Itu enggak, tapi aku belum tahu nih. Ini benar kakak, benar ada. Di mana? Tapi di mana itu air terjunnya? Kalau air terjun Subtuha itu tepat berada di pinggiran Danau Ranau itu sendiri, tapi kalau air terjun Nanduriang itu hampir beda jalannya Kak, tapi searah ke arah Danau Ranau. Searah. Itu pinggir jalan, benar-benar pinggir jalan atau agak masuk sedikit gitu? Agak masuk Kak. Agak masuk sedikit, tapi masih di sekitaran danau itu. Iya, Sama seluas itu. iya, Ya, betul. seluas itu. Sampai tadi aku pernah lihat di TikTok ya, gara-gara itu map nyasar. Berarti titiknya benar-benar di tengah danau. Iya, betul. Itu berarti itu di pinggir ya. Itu dari Ilham destinasi wisata yang menurutnya underrated tapi wajib dikunjungin. Itu dari Ilham. Kalau Nabila nih apa nih destinasinya? Oke, kalau dari Nabila sebenarnya banyak sih Kak kota di pariwisata Kota Palembang ini yang belum cukup dikenal sama masyarakat, yaitu ada Kampung Gerabah. Iya betul. Baru dengar, sumpah. Wah, baru dengar karena Kayuan Sumpah. sendiri itu baru dengar. Baru dengar. Jadi Kampung Gerabah itu adalah pusat kerajinan, Kak. Pusat kerajinan yang dimana keramik-keramik dari tanah liat itu, nah itu di terpusatnya di Kampung Gerabah. Itu kalau boleh tahu di mana lokasinya? Nah lokasinya itu aku juga masih agak kurang tahu tempat titik lokasinya. titik lokasinya Iya. benar. Cuman Kampung Gerabah itu sudah sangat jarang Iya. dieksplor sama masyarakat Iya, Kota aku juga Palembang. yang dari lahir di Palembang sama kayak Nabila baru kali ini dengar
eksistensi hidup ngapain aja. Iya, aku ngapain aja gitu, nggak tahu aku kan kampung Gerabah itu di mana gitu. Iya. Aku baru denger dari Nabila, tapi mungkin kita bakal abis ini kita Iya, cari tahu benar, lebih lagi ya. teman. Itu underrated ya, tapi kan sepertinya memang wajib dikunjungi nih. Apalagi Iya. karena kan Palembang tuh terkenal sama pempek bukan Gerabah. Sama satu lagi kasur Palembang yang di 26 mili. Tahu kan kasur Palembang? Tahu. Apa sih bahasa kita? Lihap. Kalau bahasa Palembang itu lihap, tapi kalau orang luar nyebutnya kasur Palembang. Karena itu ciri khas dari Palembang. Itu ya destinasi wisata di Sumsel yang menurut kalian underrated tapi wajib dikunjungi. Nih, tapi itu kan tadi kan kita ngemasnya gimana sih? Itu kan menurut kita kayak Nabila bilang tadi kampung Gerabah tadi kayak ini old school sekali nih, ini kuno gitu kan. Kalau menurut kalian nih gimana cara mengemas destinasi tersebut atau budaya lokal tersebut agar lebih menarik bagi anak muda tuh? Apakah pakai tour gitu mungkin? Ya, ada ide nggak gitu? Kalau misalnya dari Bila sendiri itu kan kampung Garaba itu kurang terekspos ya Kak. Jadi mungkin sebagai saya sebagai duta pariwisata yang merepresentasikan anak muda sudah sepatutnya itu untuk mempromosikan karena sekarang dunia ini sudah dunia canggih dengan penuh konten video di media sosial. Jadi orang-orang itu kadang lebih tertariknya lewat media sosial dari konten-konten yang ada kayak gitu kan Kak. Nah, mungkin sejauh ini yang dapat kita lakukan itu membuat konten dan memperkenalkan lagi sekiranya pariwisata yang ada di kota yang seperti Kak Yohan bilang tadi itu yang underrated, yang masih kurang terjangkau dan terlampaui. Iya, jadi kalau berbila dikemas menggunakan media Iya, sosial, benar. pakai video pendek. Karena emang Betul. orang sekarang cenderung lebih suka nonton short video ya, gitu. Itu kalau dari Nabila nih, kalau dari Ilham gimana nih? Sama sih Kak. Ngemasnya sama ya? Sama Ya. melalui media sosial. Media sosial ya, jadi pakai platform sendiri dulu nanti biar orang tahu gitu Iya. kan. Siapa tahu FYP. Gitu ya, tapi kan kita pariwisata nih ya, pastinya ada tantangan nih ya, sebagai ya at least kalian lagi pegang keluar itu saat ini. Tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di era modern sekarang itu apa tuh? Tantangan terbesar karena mungkin di kota Palembang dan Sumatera Selatan ini masih kental dengan budaya ya Kak. Ya. Masih kental dengan budaya, masih kental dengan warisan nenek moyang kita. Mungkin menurut Bila itu tantangan terbesar cara apa ya ibaratnya itu memperkenalkan tanpa merubah warisan itu tersendiri. Jadi kayak oke, aku memperkenalkan pariwisata tapi tanpa tetap melihatkan budaya tersebut tanpa modernisasi yang terlalu jauh kayak gitu Kak. Oke, jadi jangan dimodernisasi ya, jadi tetap berpegang teguh sama pakem Iya, ya. benar. Tuh, ya itu emang susah soal sekarang apa-apa dimodernin gitu kan. Lagu aja dimodernin, kalau daerah dimodernkan gitu. Ya walaupun emang ada beberapa artinya yang bagus ya. Itu menurut Nabila. Kalau Ilham gimana nih? Mana cara tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di era modern? Kalau Ilham sendiri sih Kak, tantangan terbesarnya untuk mempromosikan pariwisata itu kebanyakan sih dari orang-orang sekitar Kak. Karena kemarin sempat dengar orang-orang bilang, ngapain sih kamu ikut yang kayak duta-duta kayak itu, apa sih fungsinya, apa sih gunanya, kayak gitu. Paling itu aja sih Kak. Oh, jadi tantangannya bukan dari budayanya tapi dari Orang-orang lingkungan sekitar, sekitar. iya. Nah, dulu ada telepon ya. Kita dulu ya. Iya. Perempat, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Tapi Indri. Dari Indri ya. Indri di mana? Iya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Indri. Kecil Mbak, soalnya Mbak. Oh, kecil ya. Sekarang udah besar belum sekarang? Nah, lumayan. Oke, Indri di mana? Di mau ini. Indri di Morenim. Kita lagi dialog nih sama anak muda yang perannya sebagai duta wisata Sumatera Selatan 2026 nih. Ada pertanyaan, Indri? Gimana Mbak? Ulang, Mbak? Ya, kita lagi ada dialog sekarang. Ada pertanyaan untuk narasumber kita hari ini? Apa Mbak ya? Peran nyata anak muda sebagai duta pariwisata Sumatera Selatan. Oh. Gimana ya? Gimana? Kan Indri yang nelfon. Iya, gimana nih? Gimana? Atau mau menyapa saja? Oh, boleh. Oke. Jadi cuma ingin menyapa, pengen kenalan sepertinya gitu. Agak kecil soalnya Mbak suaranya di handphone. Oh, agak kecil ya, padahal ini udah cukup besar. Kalau kita ini cukup besar sih nih. Ya. Jadi ini belum ada yang mau tanya kan Indri ya? Tentang pariwisata, salah satunya kayak mana Mbak? Kalau boleh tahu. Iya, kita lagi ngebahas tentang peran duta pariwisata nih. Apa mau? Iya, maksudnya pariwisata tentang kemajuannya atau kayak mana maksudnya gitu. Oh, perannya ya. Boleh nih. Oke, kalau gitu aku takut pertanyaan berarti kamu nanya gimana? Peran duta itu apa gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Indri. Itu aja Mbak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin nih tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang apa tugasnya duta pariwisata, tapi mungkin boleh jelasin lagi nih sama kita. Oke, sebelumnya halo Kak Indri tadi. Ya, di Morenim. Di Morenim. Jadi di sini peran duta pariwisata itu sebenarnya sebagai jembatan antara masyarakat dan kota. Dan kota. Iya, betul. Karena tugas kami itu hanya mempromosikan, memperkenalkan dan menjadi jembatan antara masyarakat dan kota Palembang serta Sumatera Selatan seperti Oke. itu. Nah, kita masih banyak pertanyaan nih di YouTube kita, tapi
Anda masih di acara Siaran Budaya Belada Sumba. FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan di siaran budaya Belajar Sumba, yang mana program ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dan juga terhubung dalam Pro 4 Network Belajar Sumba yang bisa didengarkan di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 92,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM dan Aceh Palembang. Dan juga bisa ditonton ya live streamingnya di YouTube @RRI Palembang. Dan memang bro juga bisa ikut interaksi di lancarnya YouTube ya. Karena tadi aku udah terangkan apa nih? Ada pertanyaan banyak ya. Udah siap belum? Wow. Agak antusias ya. Ya, kita mulai dari yang mudah-mudah dulu aja nih ya. Oke, jadi ini dari Luna Love God 777. Jadi halo kakak, mau tanya nih, sebagai anak muda tuh kadang bingung ya mau jalan-jalan kemana di Palembang. Ada nggak ya rekomendasi tempat wisata dari kakak-kakak? Terima kasih. Nanya rekomendasi nih. Boleh dong rekomendasi. Kita kan bingung, mana Palembang mau terus gitu. Benar. Siapa Kak Luna ya? Ya, Kak Luna. Halo Kak Luna. Mungkin kalau misalnya kakak tinggal di kota Palembang, kalau misalnya ingin mengenal budaya yang lebih kental dan lebih dekat dengan kota Palembang, itu kakak bisa ke Pulau Kemarau yang pertama. Karena experience-nya itu banyak, karena juga kita nyebrang dari pakai ketek kalau nggak salah ya, bahasa kita tuh. Jadi kita nyebrang. Kalau misalnya memang kakak mau mengenal budaya yang lebih dekat dengan kota Palembang, itu bisa ke Pulau Kemarau. Tapi selanjutnya kalau misalnya memang mau refreshing dan menemukan hal baru nih di kota Palembang, bukan di kota Palembang tapi kita agak geser sedikit ke kota Indralaya. Oke, apa tuh rekomendasinya? Iya, di Kabupaten Ogan Ilir Indralaya. Itu ada Danau Biru yang baru dibuka kemarin di Palem Raya. Dan di situ benar-benar banyak tuh bisa ada apa ya, jet ski kalau nggak salah. Dan di situ lumayan cukup banyak wisata yang bisa kita cobain. Itu rekomendasi dari Nabila. Betul. Ya. Untuk kakak Luna nih ya, yang pengen jalan-jalan tapi nggak mau jauh-jauh tapi sekarang Palembang ya, bisa ke Pulau Kemarau. Kalau misalnya mau cari yang budaya atau yang agak alam nih, agak melipir dikit ke Ogan Ilir itu. Oke, kita lanjut deh pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari Meliana nih. Apa tanggapan kakak sebagai duta pariwisata terkait tren London Bridge yang lagi viral TikTok? Ya, kita tahu nih kemarin sempat viral ya TikTok ya. Sering tuh lewat di FYP aku tuh Kak. Sama aku juga. Kita sebenarnya satu muka kan. Tontonan kita. Gimana nih tanggapannya nih? Kalau dari aku sih itu benar-benar menarik ya Kak. Yang dimana itu yang seharusnya internasional, malah kita buat semi versi kita sendiri. Iya, betul. Dan itu banyak yang nge-branding kota Palembang lagi. Jadi lebih banyak dikenal kalau misalnya kita tuh ada loh semi-semi London Bridge itu, yaitu jembatan Ampera. London Bridge kan abu-abu ya. Waktu itu kita sempat dibilang streamer katanya jembatan apa di California ya. Jadi jangan Bridge dulu udah berubah. Oke, itu ya tanggapannya sebagai duta pariwisata ini. Itu bisa ngebantu promosi juga secara langsung ya. Jadi kan orang kepo ke Ampera malam-malam. Iya benar. Jadinya meningkatkan wisatawan juga sih Kak. Jadi di jembatan itu sekarang nambah banyak orang yang jalan-jalan buat bikin konten itu kan kadang. Sampai aku kemarin baru terakhir lewat, ada orang yang bikin spion kaca buat foto. Oh ya benar-benar ya. Kalau cembu ya. ya. Cembu. Jadi lebih banyak inovasi buat jembatan Ampera dan ikon dari kota Palembang kita itu. Oke gitu. Oke, ini lanjut nih pertanyaan dari Chandra Fernando 151. Mau bertanya, apa peran anak muda untuk mengembangkan pariwisata di daerah? Terima kasih. Apa nih? Kalau Ilham yang jawab ya. Oke, silakan. Untuk peran anak muda untuk mempromosikan pariwisata itu banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu dengan kita menjaga dan melestarikannya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, dari diri sendiri tuh ngejaga dulu ya. Ya betul. Nggak usah yang kayak, oh aku pengen ini, pengen itu, pengen segalanya. Nggak usah, tapi tetap dari yang paling mudah kita lakuin menjaga. Ya, betul. Jangan dirusak. Ya. Oke, itu yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk pariwisata kita dari diri sendiri. Ya. Kalau yang lain mah ya agak susah. Oke, lanjut pertanyaan dari Andi Karnain. Beberapa hari ini di TikTok viral kondisi Punti Kayu terbengkalai. Padahal itu bisa jadi destinasi wisata Palembang. Cak mana yang harus kita lakuin sebagai pemuda yo? Siapa nih yang menjawab nih? Mungkin dari kita. Oke, ada dua versi ya. Oke, boleh. Nabila dulu deh. Mungkin kalau misalnya dari aku, karena Punti Kayu itu sempat turun peminat pariwisatanya, turun peminat wisatawannya. Di sini tuh kita bisa belajar buat naikin awareness. Buat kita tuh harus sebagai duta pariwisata dan representasi dari pariwisata ini, mungkin yang bisa kami lakukan itu balik lagi memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten kecil dan ikut turun peduli tentang wisata-wisata yang tertinggal yang ada di Kota Palembang ini. Oke gitu. Jadi karena dari diri sendiri ini berarti ya sebisanya dulu ya. Oke, itu dari Nabila. Kalau dari Ilham apa nih? Ada tanggapan lainnya? Ada? Enggak. Belum ya? Belum dulu. Oke deh. Kita lanjut lagi. Sisanya nih komen-komenan cantik aja nih. Lu ya, biasa lu juga dari Aurora 1603 ya. Terus ada dari Rosi. Oh, ada lagi nih Kak. Mau tanya nih Kak. Nah, gimana nih pendapat kakak-kakak tentang pungli, pengamen dan juga pemalak di tempat-tempat wisata? Mana tuh Kak? Apa nih yang kita sebagian mungkin bisa apa nih? Kalau itu sih pendapat saya pribadi sangat merugikan, tentunya merugikan di peminat para pengunjung, dimana kalau kita terus-terusan kebanyakan untuk uang yang pungli itu akan menurunkan potensi wisata kita, yang dimana hal tersebut orang dapat berpikir
ngapain sih pergi wisata ke destinasi tersebut, nanti ada pungli, jadi itu dampaknya sangat buruk. Oke, itu ya Kak Ros 1 2 2 3 ya, itu menurut pendapat Kak Ilham ya. Jadi gitu. Karena itu memang membuat punya apa? Pungli juga menjadi tidak nyaman ya. Iya. Ada lagi nih, masih banyak. Wow. Tahan. Jadi ada dari Gea Widianti. Kak, CFD dan CFD ini banyak yang protes soalnya ganggu lalu lintas. Kalau pandangan Kakak sebagai duta pariwisata gimana, Kak? Oke, Car Free Day and Car Free Night ya. Iya. Sebenarnya ya teman-teman, sahabat RRI Perempat ini, Car Free Day and Car Free Night itu sebenarnya sangat membantu, dan ini adalah inovasi baru yang dikeluarkan di Kota Palembang. Dan ini sangat baik kalau menurut Bila, karena di satu sisi menghidupkan kembali Kota Palembang ini. Cuman mungkin perlu adanya pengaturan dari lalu lintas agar tidak terjadinya macet, terus pengaturan jadwal, jam-jam yang dilihat jam sibuk atau jam yang tidak padat masyarakat. Jadi menurut aku Car Free Day dan Car Free Night ini adalah inovasi yang sangat baik dan sangat bagus yang dikeluarkan di Kota Palembang. Oke, itu ya menurut pendapat Bila Nabila. Oke. Ada satu lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rekomendasi wisata di Opus Selatan dong. Ini dari sendiri. Wah, ini mah ranahnya Ilham nih. Let's go. Iya, Bang. Ayo Ilham. Ini rekomendasi wisata yang ada di Opus Selatan. Iya. Selain yang saya sebutkan tadi, Danau Ranau itu terdapat destinasi wisata Banyak. Danau Ayo. Apa nih? Tadi kan disebutin dari awal tadi yang di highlight itu Air Danau terjun, Ranau, air terjun sama Gunung Seminung. Apalagi nih? yang di daerah Danau Ranau sendiri, kita bisa nyobain destinasi wisata yang ada di Danau Ranau, yaitu Banana Boat yang terdapat di Danau Ranau itu sendiri. Oke, jadi Banana Boat ya rekomendasinya. Iya. Tahu nggak harganya berapa? Kita juga harus tahu nih harganya berapa. Takutnya kayak wah mahal gitu. Kalau untuk sekarang sih belum cari-cari informasi, tapi untuk kedepannya nanti bakal di-share lagi. Oke, jadi itu ya teman-teman yang udah tanya-tanya di YouTube udah dijawab semua nih kayaknya. Yang kalau kayak komennya lup ya lup lagi aja ya. Gitu. Oke, itu dari teman-teman kita di YouTube nih. Sekarang kita balik lagi ke obrolan kita. Kalau kita ngomongin yang paling berkesan lah pengalaman pribadi ya. Terus apa nih? Kita balik lagi ke obrolan peran nyata generasi muda sebagai duta pariwisata Sumsel nih. Aku mau tanya nih, kalian ada program kolaborasi dengan pemerintah atau komunitas gak sih? Oke. Mungkin karena kami ini masih baru dan angkatan kedua di tahun ini, jadi tentunya ada Kak, tentunya pasti ada. Cuman buat program kerjanya itu buat sekarang masih dalam proses pengerjaan. Berarti masih apa ya namanya? On proses Iya, lah. proses dalam progres ya guys. Progres ya guys. Jadi doakan aja biar duta pariwisata ini semakin banyak channelnya Betul, nih. Jadi betul sekali. jadi mereka nggak cuma ya duta-dutaan aja, tapi memang kerja nyata. Bener. Gitu ya. Doain dong, dibantu juga boleh. Dibantu ya guys. Dibantu ya guys gitu. Tapi karena kita udah di akhir acara nih, aku mau tanya nih. Wow. Ini agak yang pamungkas pertanyaannya. Wah, sok sekali saya. Jadi gimana nih cara anak muda bisa ikut berkontribusi tanpa harus ikut ajang duta? Kalau dari Ilham sendiri Dari sih Kak, Ilham boleh, ya. cara pemuda untuk memberikan peran tanpa mengikuti duta pariwisata itu sendiri, baik lagi dengan kita menjaganya Kak. Dengan menjaga, Ya, menjaga oke. wisata Kak. Oke, itu dari Ilham. Kalau dari Nabila apa nih? Oke, peran anak muda tanpa mengikuti duta itu sebenarnya sudah harus ada dan ditanam dari dirinya sendiri, yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki dari, soalnya kalau misalnya Bila sendiri pribadi ya Kak, sebelum ikut duta ini aku sudah menempatkan diri aku kalau aku memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa empati, memiliki rasa kepunyaan terhadap kota ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki rasa memiliki itu, kita itu bisa lebih sayang, lebih bisa menjaga, lebih bisa melestarikan dan mempromosikan. Oke, Betul. Kalau Ilham tadi menjaga, kalau Bila memiliki rasa Iya, memiliki, biar kita lebih peduli gitu ya. Ini last question, Wow. pertanyaan terakhir nih. Pesan untuk generasi muda agar lebih peduli terhadap budaya lokal dan pariwisata lokal. Apa pesan nih? Statementnya, statement dong, dong. Jawaban dua, ayo dua. Kalau untuk Ilham sendiri sih, buat teman-teman di rumah maupun dimanapun berada, mari kita cintai, mari kita jaga, dan kita lestarikan destinasi wisata kita, baik dalam daerah kita sendiri maupun di luar daerah kita, karena sejatinya menjaga dan melestarikan budaya dan pariwisata adalah tugas pemuda bangsa Indonesia. Oke, wow. Putus ya, Ilham putus tahunnya ya. Dia lagi ngomong gitu. Oke, itu dari Ilham. Kalau dari Nabila apa nih? Kalau dari Bila pesannya, kota ini, wisata ini adalah milik kita bersama. Jadi sebagai anak yang terlahir di kota tersebut dan anak yang terlahir di budaya tersebut harus tetap punya rasa tanggung jawab yang besar, karena kita uang sini dan kita juga yang ngerawatnya. Oke, bold ya statementnya. Karena kita ngomong sini, kita juga yang rapatnya. Benar. Bold statementnya, keren. Jadi dengarnya ini luar biasa sekali loh cerita tadi. Tadi aku mau sih siaran 2 jam nggak apa-apa. Kayak kasihan nanti Nabila sama Ina capek dia nanya terus dia. Aku kan agak ongkong kaki ya. Karena narasumber kali ini edukasinya mantap nih gitu, mantap nih. Ya, tapi sayangnya ini udah mau berakhir ya. Jadi kita bisa simpulkan, bisa menyimpulkan. Kita jadi tahu bahwa jadi duta pariwisata itu bukan cuma soal gelar, tapi juga tentang kontribusi
kontribusi nyata, dedikasi dan semangat untuk memajukan budaya serta pariwisata daerah. Semoga apa yang diberikan hari ini itu bisa menginspirasi semuanya, khususnya generasi muda nih, untuk lebih mencintai dan mempromosikan kekayaan dan budaya Sumatera Selatan. Enggak dosa yang jauh-jauh. Untuk kita jago atau konten promosi buat video di akun media sosial masing-masing. Kamu juga main medsos zaman sekarang. Iya, benar kan? Benar. Gitu. Jadi, ya, saya Yohan pamit undur diri. Terima kasih nih untuk Nabila Putri Amanda ya dan Ilham Hafisin dari Duta Pariwisata nih. Harus jawab itu. Terima kasih kembali Kak Yohan. Terima kasih Kak Yohan. Iya, jangan lupa terus mendengarkan budaya belajar Sunda ya di RRI Pro 4, Pro 4 Palembang, Pro 4 Jambi, Pro 4 Lampung, Pro 4 Bengkulu, Pro 4 Sungai Liat, nah, gitu. Ini kita setiap Sabtu soalnya gitu. Dan ini Pro 4 dan belajar Sunda gitu ya. Ini juga bisa diakses ulang kalau misalnya aku ketinggalan kan nontonnya di mana. Boleh diakses ke YouTube kami @RRI Palembang. Di situ ada videonya. Siapa tahu pengen kepo juga yang mana suaranya cantik tadi, mana nih suaranya yang bagus tadi. Boleh cek aja langsung ya di @RRI Palembang ya. Akhir kata saya Yohan undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hingga di sini siaran budaya Belanda Sumba. Sampai jumpa.